Bayangkan kalau setiap anak muda di desa mempunyai keahlian yang dapat digunakan langsung untuk membangun usaha, meningkatkan UMKM, dan menyerap tenaga kerja lokal. Ini bukan mimpi, ini adalah peluang nyata jika kita berani mereformasi pendidikan vokasi kita. Saya Faiz Al-Zikri dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sering dianggap sepele, padahal inilah fondasi dari ekonomi lokal yang mandiri dan tahan krisis. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang berfokus pada keterampilan praktis dan siap kerja dibanding dengan teori di kelas. SMK, Politeknik, Balai Latihan Kerja, itu semua bagian dari ekosistem vokasi. Tapi kenyataannya, banyak lulusan kita saat ini yang malah bingung ketika masuk dunia kerja, karena sistem kita selama ini lebih banyak mencetak penghafal, bukan pemecah masalah. Masalahnya bukan cuma soal kurikulum yang ketinggalan zaman, tapi juga soal koneksi dengan industri yang masih lemah. Banyak sekolah yang masih menggunakan ala tahun 90-an, guru-guru kekurangan pelatihan, dan mindset masyarakat yang belum berubah seolah-olah vokasi cuma PB. Padahal justru disinilah potensi terbesar tersembunyi. Formasi pendidikan vokasi harus dimulai dengan 3 kunci utama. Yang pertama, kurikulum adaptif. Sesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri lokal. Misalnya di daerah pertanian, ajarkan agroteknologi. Di daerah pariwisata, fokus pada hospitality dan digital marketing. Yang kedua, kemitraan nyata dengan dunia usaha. Bangun program magang berkualitas, CO teaching barang praktisi, hingga inkubasi usaha. Yang ketiga, investasi serius dari pemerintah dan swasta. Upgrade kelas, pelatih guru, bangun pusat pelatihan berbasis komunitas. Bayangkan kalau setiap daerah punya sekolah vokasi yang berhubungan langsung dengan industri lokal. Setiap lulusannya menjadi agen pembangunan, bukan sekedar pencari pekerjaan, tapi pencipta lapangan pekerjaan. Sekarang kita bisa melihat dampaknya. Di banyak daerah, lulusan vokasi yang dulunya dipandang sebelah mata, sekarang justru menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Ada anak SMK di Klaten yang berhasil membuat mesin pertanian murah, lulusan BLK di Lombok yang membuat usaha laundry berbasis teknologi, Politeknik di Bandung yang bekerjasama dengan startup mencetak teknisi panel solar. Ini bukan sekedar cerita motivasi murahan, ini bukti bahwa ketika pendidikan vokasi yang disambung dengan dunia nyata hasilnya luar biasa. Saya pernah mendengar satu cerita, ada anak muda dari desa kecil, lulusan SMK teknik. Ia tidak pergi ke kota, melainkan membuka usaha bengkel di desanya, membantu perekonomian di daerah, dan melatih adik-adik di daerahnya. Ia tidak viral, ia tidak masuk berita, tapi dampaknya nyata. Bayangkan jika ada 1000 kisah seperti dia, 100.000, 1 juta. Reformasi pendidikan vokasi bukan hanya tentang sistem besar saja, tapi tentang satu demi satu anak muda yang percaya bahwa dia bisa menjadi agen perubahan, dimulai dari tempat paling dekat, yaitu kampung halamannya sendiri. Seringkali kita bicara, pendidikan seperti ini tugas pemerintah semata, tapi ternyata pembangunan vokasi adalah perjuangan kolektif. Guru-guru perlu terus belajar dan adaptif, orang tua harus percaya skill itu masa depan, industri harus turun tangan, bukan hanya menuntut tapi juga membina. Kalau anak-anak dididik dengan baik dan didukung ekosistem yang nyata, mereka bukan hanya mendapatkan pekerjaan, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau setiap desa, setiap kota dimulai dari sekarang, maka dalam 10 tahun yang akan datang, Indonesia bisa menjadi pusat vokasi di Asia Tenggara, bahkan dunia. Saya bukan ahli pendidikan, tapi saya percaya kalau kita satukan mimpi, keberanian, dan tindakan nyata, Indonesia punya masa depan yang tangguh, mandiri, berakar di lokal, dan berdampak global. Mari kita mulai dari hari ini, satu sekolah, satu komunitas, satu anak muda, karena pendidikan vokasi bukan jalan pintas, tapi jalan panjang yang mulia. Vokasi bukan sekedar jurusan, ini adalah gerakan untuk masa depan yang setara dan berdaya.